Kita ke informasi lain, Saudara. Imbas maraknya kasus keracunan siswa, usai menyantap hidangan program makan bergizi gratis, Komisi 9 DPR RI memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Ya, tak main-main, sejak awal 2025 sudah ada lebih dari 1.000 siswa yang terdampak. Selasa pagi, Komisi 9 DPR meminta Badan Gizi Nasional untuk buka-bukaan soal maraknya kasus dugaan keracunan yang terkait dengan program makan bergizi gratis. Sederet evaluasi jadi sorotan anggota Dewan, terutama soal pengawasan hingga kelayakan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Itu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan. Gitu. Ya. Kurangnya pengawasan dari BGM. Bahkan saya tanya sama SPPG-nya, kalau ada keluhan dia bingung mau mengeluh kemana gitu. Karena penanggung jawab di masing-masing provinsi atau kabupaten kota itu nggak ada. Apakah betul satu SPPG itu layak atau memadai jika harus melayani 3.000 sampai 3.500 ya penerima manfaat ini? Karena di beberapa negara sangat kurang Pak, sangat jauh dari angka itu. Ya di Jepang misalnya hanya 500 orang. DPR juga meminta agar korban keracunan akibat MBG tidak dianggap sepele. Saya minta yang keracunan-keracunan tadi, seperti yang disampaikan Bu Erma dan Pak Muhsin dan teman, harus diikuti perkembangan anak ini. Karena anak, bagaimanapun juga, ini anak sekolah. Kalau sampai terkena dengan anak-anak kita juga nggak mau. Jangan dianggap gampang dan jangan dibandingkan dengan negara yang lain, mati sekian keracunan. Jangan Pak. Ini adalah hal yang sangat sensitif dan berbahaya. Informasi terbaru, Selasa siang, jumlah siswa yang diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali, Sumatera Selatan bertambah jadi 174 anak, mulai dari siswa PAUD hingga SMA. Hingga 4 Mei lalu, Badan Gizi Nasional mencatat setidaknya ada 1.036 siswa yang diduga keracunan MBG sejak awal Januari 2025. Tentu angka ini terus bertambah karena kasus keracunan terus bermunculan. Dalam 1 bulan terakhir, pada 21 April di Cianjur, Jawa Barat ada 165 siswa jadi korban keracunan. 23 April di Bombana, Sulawesi Tenggara, 13 siswa. 29 April di Bandung, Jawa Barat, ada 342 siswa. Sementara keesokan harinya, kasus dugaan keracunan terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat dengan 400 siswa terdampak. Dan terakhir, 5 Mei lalu, 174 siswa di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan diduga keracunan usai menyantap hidangan MBG. Lantas, apa sebenarnya yang memicu maraknya kasus keracunan ini? Masa masaknya tidak boleh terlalu lama, karena kejadian ini seringkali menyiapkannya terlalu awal. Memasaknya terlalu awal, delivery-nya terlambat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahan baku. Misalnya seperti yang di Pali itu kan dilaporkan bahan baku, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, kita sudah juga mulai memperketat mekanisme pengiriman ke sekolah. Kalau bisa, memang kami sudah targetkan tidak lebih dari 30 menit. Belum dibagikan, memang kita harus melakukan uji namanya organoleptik, bau, rasa, mencicipi, dan sebagainya. Badan Gizi Nasional berjanji akan melakukan pelatihan rutin setiap 2 bulan sekali bagi petugas dapur MBG untuk memastikan prosedur penanganan makanan sesuai standar. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.